dalam konteks selama ini sejauh KPK menangani, sebetulnya kan ada juga faktor yang terkait dengan penyelewengan. Apakah KPK pernah melihat faktor di luar penyelenggara di dalam negeri? Karena kan pasti bermitra kan dengan pemerintahan Arab Saudi. Ya, Mas Yogi, ini kaitannya juga dengan penyidikan perkara ini. Kami tim penyidik dan juga auditor BPK, kami berangkat ke Arab Saudi, Mas Yogi. Kita melihat bagaimana berangkat ke Arab Saudi, penyediaan fasilitasnya, kita ukur kualitasnya seperti apa. Itu semuanya kita dalami. Terkait juga mekanisme-mekanisme yang berjalan dalam penyelenggaraan ibadah haji ini seperti apa. Nah, ini semuanya sudah kita pelajari, Mas Yogi, dan semua informasi itu kita bawa kembali ke Indonesia, kita dalami lagi. Kemudian kemarin tanggal 8 Januari itulah KPK sepakat menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Saat itu bertemu juga dengan semua pihak, tidak hanya otoritas tapi juga swasta yang sudah bermitra dengan semuanya kita temui, kita minta. Dan itu menjadi salah satu dasar penetapan tersangka. Ya, kita cek langsung fasilitas-fasilitas di sana. Oke. Lalu sebenarnya kalau soal kerugian negara kan masih dihitung ya? Masih dihitung, Mas Yogi. Jadi kita tunggu karena memang ada pergeseran dari angka 8.400 yang seharusnya ada di reguler, kemudian bergeser ke khusus, yang kemudian tentunya ada pergeseran keuangan negara di situ. Yang seharusnya. Pertanyaan publik saja, ini akan berhenti di Gus Yakut atau masih akan bergerak lagi? Ya, setiap penyidikan perkara di KPK belum tentu ini titik hentinya. Bisa jadi masih koma. Jadi masih kita tunggu, penyidikan masih terus berlangsung. Kemarin juga beberapa pihak kami panggil untuk kita mintai keterangan bagaimana soal khususnya berkaitan dengan inisiatif-inisiatif diskresi itu. Kemudian terkait dengan aliran uang, siapa saja yang menerima. Nah, ini masih akan terus berjalan, Mas Yogi. Pak Ana punya persepsi yang lain, tadi sudah dijelaskan soal kerugian masih dihitung, terus kemudian sudah datang langsung ke Arab Saudi, bertanya dan sebagainya, menjadi salah satu dasar penetapan tersangka. Apa yang Anda akan komentari, atau saya ingin bertanya, mau pra-peradilan, ada rencana? Oh, itu kan Mas diskusinya tim hukum. Tadi Mas Yogi katanya nggak mau tim hukum karena katanya juru bicara kan katanya karena kalau soal hukum udah clear ini Mbak gitu kan gitu. Kita yang politik yang berat. Kan curi-curi dengar, siapa tahu mau pra-peradilan gitu. Ya, itu nanti tanya ke tim hukum kita. Tapi kalau soal kerugian negara itu yang kami pertanyakan. Jadi kalau dalam pelaksanaan haji itu kan kita tanya uang negara mana yang dipakai, ya kan? Kalau apalagi haji khusus kita bilang yang disampaikan Mas Budi gitu selama ini 8.400 itu masih potensial loss. Sementara kalau BPK dalam catatan BPK yang namanya kerugian negara itu harus aktual dan nyata. Gitu ya, artinya tidak boleh potensial loss gitu. Karena kalau kita bilang potensial loss, nanti 2025 ini akan kena. Kan karena kan waktu itu Prof Nasaruddin enggan menerima kuota tambahan 10.000. Kalau potensial loss, wah itu ada potensi 10.000 orang terlambat, itu nggak boleh dihitung. Gitu. Makanya 8.400 itu jadi tidak masuk akal karena itu masih potensial loss, jadi tidak bisa jadi dasar untuk penetapan tersangka. Gitu. Nah itu juga paling ya ini nanti kita berdebat di soal mengapa diskresi tadi yang proses yang tadi mau saya jelaskan, tapi belum selesai. Ya. Dan itu nanti karena tadi sudah sepakat nggak bicara soal hukum, nanti akan berproses di proses hukum berikutnya kan, bagian dari pembelaan dari Gus Yakut. Saya ingin closing statement dari masing-masing tamu di sini kaitannya dengan ekspektasi publik, karena harapannya dari kita semua adalah penyelenggaraan haji ini akan berlangsung lebih baik lagi, tidak ada yang dirugikan. Mas Ihsan, bagaimana bisa menjawab harapan publik di tengah persepsi publik bahwa penyelenggaraan haji ini selalu ada persoalan hukum, selalu ada celah korupsi, selalu ada cerita negatif? Baik, alhamdulillah tentu pertama yang ingin kami sampaikan adalah proses penyelenggaraan haji ini merupakan amanah besar yang dihadirkan untuk negara, untuk bangsa, untuk umat Islam. Tentu kita menitik beratkan bahwa penyelenggaraan haji harus berorientasi pada jamaah, berorientasi pada kualitas yang jauh lebih baik, dan itulah yang saat ini kita dorong dan kita tapaki bersama melalui Kementerian Haji dari setiap proses tadi yang kita sudah sebutkan. Dan tentu sisanya kami mohon doa dari semua pihak, tentunya dari DPR, dari KPK, dan juga dari seluruh lapisan masyarakat tentunya, karena ini merupakan haji pertama bagi Kementerian Haji, dan juga bagaimana ikhtiar-ikhtiar menjawab tantangan dan juga harapan tadi seperti yang sampai Mas Yogi sampaikan untuk kita dalam penyelenggaraan haji yang lebih baik, insya Allah. Semoga bisa terwujud. Mas Budi, ini Anda ingin menggunakan kesempatan ini kepada
calon pelaksana karena kan langsung iya kan calon pelaksana kan, Ya, betul. ya kan, bahwa meskipun ada kerjasama tapi tetap loh KPK akan mengawasi 24 jam sedetail mungkin, apalagi sudah belajar ke Arab. Ya, Mas Yogi. Jadi kalau kita bicara perkara kuota haji ini, dampaknya tidak hanya soal kerugian negara, tapi juga kerugian sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu kita pandang dengan adanya perkara ini, kita lihat dari sisi positifnya. Permasalahan-permasalahan kemudian bisa terungkap ke atas, ke permukaan. Sehingga dengan begitu, kawan-kawan di Kementerian Haji bisa dengan mudah kemudian menyisir celah-celah mana saja yang memang prioritas untuk dilakukan perbaikan, sehingga ke depan ibadah haji bisa dilaksanakan dengan lebih murah lagi, lebih praktis, tentu dengan tetap sesuai dengan norma-norma pelaksanaan ibadah haji. Begitu, Jadi Mas Ihsan, Mas Budi di KPK akan tetap mengawasi, jangan berpikir karena kerjasama. Jadi saya mengingatkan sekali lagi, pelaksanaan ini adalah pembuktian. Saya Mbak Ana, saya nggak akan ngomong hukum deh, saya akan ngomong bahwa sudah ada penjelasan, mau ada komunikasi apa lagi, kan tentu berikutnya ada langkah hukum. Apa Anda ingin sampaikan? Masih melihat bahwa ini lebih kepada politis, atau memang ada fakta hukum dan menghormati hukum? Oh, kalau yang politis itu kan tadi dari awal Mas Yogi yang ngomong kan, karena kan kita bilang, kalau saya cuma bilang indeks kepuasan haji 2023 85, sementara 2004 itu 88. Kan jadi aneh ketika rendah tidak ada pansus, tapi pas 2024 meningkat pesat nilai kepuasannya tapi malah dua hal berbeda, tingkat kepuasan dengan temuan pelanggaran hukum. Oh, dua hal tapi berbeda. itu berkaitan, makanya karena tadi kita belum selesai, karena saya bilang kan tadi ada beberapa catatan gitu. Itu juga mendasari pembagian kuota. Kenapa harus ada diskresi 50-50? Itu karena kuota 8.000 saja waktu itu banyak catatannya. Makanya tadi kan Pak Maman bilang gitu, Pak Yai kan, ini pansus itu diawali dengan mina yang padat. Nah kan kami harus berpikir strategi apa yang bisa mengurangi kepadatan jemaah. Kami melakukan simulasi. Jadi simulasi 203.000 yaitu kuota dasar, terus kuota 221.000 sampai ketemu 213.000 itu. Gitu. Jadi itu semua itu adalah proses yang tadi kita tidak sempat bilang gitu. Nah, jadi apa namanya kalau kita lihat perbedaan antara 2022, 2003 dan 2025 dan 2024 adalah 2024 itu yang pemilu. Yang Mbak Ana sampaikan ini pasti Tahun disimak politis. oleh Mas Ihsan, kemungkinan juga bisa akan terjadi di 2026. Kang Maman, terakhir, bagaimana DPR melakukan formulasi pengawasan untuk 2026? Harus berbeda, apalagi Kang Maman ini kan ada di partai koalisi Pak Prabowo. Dan jangan sampai nanti diawasi gara-gara nggak mendukung komitmen Pak Prabowo ini untuk penyelenggaraan haji yang bersih dengan pelayanan bergizi. Ya, ada 2 poin penting. Yang pertama, kita akan melakukan pengawasan secara menyeluruh dari mulai awal pendaftaran, setoran sampai akhir evaluasi. Dan juga kita berharap ada data yang terpadu dari DPR, dari Kemenhaj dan juga KPK dan BPK sehingga jelas mana yang terjadi, markup dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah pertaruhan etalase pelayanan publik yang akan diperlihatkan sehingga negara wajib hadir melayani jamaah secara adil, akuntabel, transparan. Tapi poin kedua yang ingin saya katakan adalah DPR pun akan mengajak partisipasi publik, ormas, akademisi. Tolong haji ini jangan hanya dikaitkan dengan ibadah, tetapi harus dilihat secara rasional. Dilihat juga bahwa haji ini perlu kekuatan semua ikut. Kenapa? Karena kita melihat bahwa partisipasi publik ini masih rendah. Jamaah masih banyak tertipu dengan basa-basi sabar, syukur, dan lain sebagainya. Termasuk mereka tidak bisa protes. Kemarin kita lihat ketika ada yang protes, tiba-tiba ada beberapa juru bicara Kementerian Agama ketika itu kamu jangan protes. Kamu di tanah haram, nanti hajinya tidak mabrur. Saya katakan pada jamaah, beragamalah secara rasional dan kita harus berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan haji ini, dan itu poinnya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Budi, terima kasih Mas Ihsan, terima kasih Mbak Ana, terima kasih Kang Maman sudah hadir di Satu Meja The Forum.